kita rasakan sekarang ada saling lempar tanggung jawab. Kata PSSI bilangnya sudah ke LIB. LIB sudah ke Pansel. Kemudian Pansel juga macam-macam lah, broadcast juga sama, saling lempar. Nah, semua berlindung di aturan formal masing-masing. Ya, aturan formal masing-masing ya bisa kita dengarkan. Tapi ada dua hal, aturan formal itu sendiri terasa tidak sesuai dengan aturan substansial. Ya. Kebenaran substansialnya tuh harus diungkap oleh TGIPF. Kalau kebenaran formalnya sudahlah, masing-masing punya pasal, masing-masing punya kontrak. Tapi keadilan substantifnya dan kebenaran substansialnya itulah yang akan digali oleh TGIPF dan itu yang akan disampaikan kepada Presiden. Sehingga kita nanti akan memberikan rekomendasi-rekomendasi kebijakan yang baik dan bagus bagi dunia persepak bolaan Indonesia. Pihak-pihak yang harusnya bertanggung jawab ini nampaknya saling lempar tanggung jawab ya. Saya mau ke Mas Heri lagi. Mas Heri, kalau melihat memang ini kembali lagi nanti kepada penyidikan pihak kepolisian ya. Tapi dari sisi hukum, apakah ini pasalnya bisa lebih banyak, nanti ditarik lebih banyak, ataukah pihak-pihak yang harusnya juga ikut terlibat atau bertanggung jawab juga harusnya lebih banyak dari sisi hukumnya, Mas? Ya, saya akan mencoba menjawabnya dari pendekatan teori ya. Tadi saya sudah sampaikan kalau menggunakan lex generalisnya maka KUHP pasal 359 dan 360 KUHP itu sudah tepat gitu ya. Di lex spesialisnya tadi ada undang-undang keolahragaan, undang-undang 11 tahun 2022 kalau saya tidak salah, pasal 103 ayat 1. Nah, kalau penyelenggaraan yang tidak memenuhi 3 hal yang tadi kita bicarakan, keselamatan, keamanan, itu juga bisa mengakibatkan seseorang bisa dikenakan pasal tadi untuk bertanggung jawab secara pidana. Intinya harus ada kesalahan. Kemudian tadi kalau berkaitan dengan apakah kemungkinan ada tersangka lainnya, kalau menggunakan pendekatan teori yang dalam konteks teori kausalitas, teori sebab akibat, maka satu sebab itu mengakibatkan satu akibat. Dan dia kalau menarik ke belakang, ke masa lampau, maka akan pertanggungjawaban pidananya semakin luas. Jadi bisa saja itu menyasar kepada misalnya, mohon maaf nih, pihak keamanannya kah, penyelenggara pelaksanaan pertandingan kah, atau mereka yang punya tanggung jawab langsung untuk katakanlah menjaga proses tadi dari awal sampai akhir. Kalau kita lihat kan dalam penyelenggaraan kan harusnya ada SOP ya, ada Standard Operational Procedures yang dalam konteks penyelenggaraan kegiatan sepak bola harusnya mengacu pada ketentuan internasional juga. Misalnya FIFA standarnya. Standar dari ada semacam technical meeting juga dengan sejumlah stakeholder yang terlibat. Pastinya, saya rasa itu hal yang mungkin kadang dianggap business as usual. Sesuatu yang sudah biasa saja tanpa memperhatikan bahwa ini resiko ketika ada orang berkerumun ramai, itu kan bisa mengakibatkan hal-hal yang juga tidak diinginkan tentunya ya. Nah, ini yang kemudian mungkin tidak difikirkan matang atau mungkin tidak well prepare tadi. Ini yang harus digali lebih dalam. Apakah memang ada hal yang semacam itu yang kemudian saya nggak mengatakan pembiaran lah, tapi ada satu hal yang tidak difikirkan tadi secara baik bahwa ini akan berdampak luas tadi. Atau mungkin beranggapannya cuma satu supporter aja kok di situ semua gitu, nggak ada supporter lawan di situ gitu, bisa jadi ya mungkin ya. Kemungkinan bisa. Jadi tadi standarnya tidak dibuat maksimal karena dianggap sudah ada elemen yang tidak perlu dipertimbangkan tadi. Tapi sayangnya kalau kita bicara dalam praktik lapangan kan tidak sesuai teori kadang ya. Ada hal-hal yang harus ada plan A sampai Z tadi, bukan hanya plan A, B dan C, tapi juga sampai Z. Jadi kemungkinan tadi apakah misalnya penghalauan dengan cara penembakan gas air mata itu kan harus dicek dulu gas air matanya seperti apa. Apakah kualitasnya masih baik atau tidak. Yang kedua, apakah pengamanan dengan melakukan upaya seperti tadi penembakan gas air mata itu adalah langkah yang efektif? Bisakah dilakukan dengan cara lain tadi sehingga tidak mengakibatkan kita tanya coba yang pernah menjabat nih ya kan di Polres Malangnya ya. Pak Susno masih bersama kami, Pak. Sebetulnya ada nggak sih Pak sebelum pertandingan itu ketika Bapak masih di sana begitu ya, semacam technical meeting dan dijelaskan nggak bahwa memang ada aturan khusus terkait dengan olahraga, statuta FIFA dan lain sebagainya? Itu wajib ya, karena ini acara yang besar. Jadi ada rencana pengamanan yang tertulis. Kalau ini eventnya daerah, dibuat oleh Kapolres. Kalau itu levelnya melibatkan 2 Polres,
itu dibuat oleh Kapolwil. Dulu ada Polwil ya. Nah, kalau ini lebih besar lagi sampai Polda, sampai markas besar. Nah, kemudian terkait dengan ini saya sangat pendapat dengan Pak Heri. Pertama teori sebab akibat, kemudian teori kelalaian. Jadi tentang adanya saling lempar tanggung jawab itu tidak masuk akal ya. Karena tanggung jawab masing-masing berbeda. Tanggung jawab Polri adalah terhadap keamanan dan keselamatan jiwa orang. Nah, itu untuk Polri. Nah, untuk PSSI termasuk panitia penyelenggara, ya saya sangat sependapat dengan Pak Heri. Apakah penyelenggaraan ini sudah terjamin pasal 103 ayat 1 Undang-Undang Keolahragaan menjamin keselamatan, keamanan dan seterusnya? Nah, kalau tidak, nah ini karena lalainya mengakibatkan orang lain dapat meninggal dunia dan luka berat dan sebagainya. Nah, itu menjadi yontoh dari pasal 359, 360. Sudah jelas sekali itu. Nah, jadi yang bertanggung jawab sesuai bidang masing-masing, aparat keamanan sesuai dengan rencana pengamanan apa tidak, kemudian mengapa menimbulkan kematian orang, kemudian panitia penyelenggara juga apakah mereka sudah meneliti stadion itu wajar apa tidak, kapasitasnya lebih apa tidak, pintunya terkunci apa tidak, tangga turunnya terlalu curam apa tidak, kemudian siapa yang bertanggung jawab membuka dan menutup pintu, kemudian SOP-nya pintu ditutup jam berapa, dibuka berapa menit sebelum pertandingan usai, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kita bisa tahu di situ bahwa saat pertandingan usai, pintu-pintu masih tertutup dan yang terbuka hanya sedikit, pintu 13 itu hanya setengah pintu. Nah, jadi ini gampang sekali cari yang bertanggung jawab. Dan terlebih daripada itu, selain tanggung jawab pidana, tanggung jawab perdata, dan tanggung jawab administratif, kejadian ini saat yang paling tepat bagi Indonesia untuk evaluasi, untuk memperbaiki agar olahraga sepak bola di Republik Indonesia ini aman. Jadi Polri dengan memperbaiki SOP keamanannya, kemudian PSSI dengan segala perangkatnya juga memperbaiki, termasuk pemerintah daerah yang membangun stadion harus tahu cara membangun stadion yang mana yang memenuhi standar FIFA dan standar-standar lain yang dipersyaratkan untuk keselamatan dan keamanan penonton apabila terjadi sesuatu, bukan hanya keributan, tetapi kebakaran dan lain-lain. Nah, ini yang harus kita perhatikan dalam hal ini. Poin penting tadi tanggung jawab pidana, perdata, dan juga administrasi ya nantinya. Kita juga silakanlah mungkin mau berdalih apapun, mau lempar tanggung jawab pakai mau gimana pun, tapi tetap junjung tinggi hukum, supremasi hukum itu jangan harus kita kedepankan. Asalkan penyelenggaranya pun juga melakukannya juga dengan cukup adil gitu ya. Baik, terima kasih banyak Pak Susno, Mas Heri sudah bergabung pada pagi hari ini. Salam sehat selalu. Terima kasih, Mas Kita Fadil, harus jeda dulu sejenak nanti.